Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Allah. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Janji Kemenangan. Saudara, kalau kita membahas kitab Keluaran pasal 17, dimulai dari ayat 8 sampai ayat 16, kita akan melihat bagaimana Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, mampu membela dan menolong bangsa pilihan Tuhan di dalam menghadapi bangsa Amalek. Bangsa Amalek bukanlah bangsa yang kecil, tapi bangsa yang cukup besar, gagah perkasa, dan kuat. Secara logika, bangsa Israel tidak mungkin menang melawan Amalek karena perbandingannya sangat jauh. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, Musa dan Yosua mampu mengalahkan bangsa Amalek. Bahkan di ayat 14 dikatakan Tuhan menghapuskan musuh Israel untuk selama-lamanya. Bapak Ibu keluargaku, kalau kita baca Keluaran 17 ayat 14 yang tadi saya sampaikan kepada saudara, maka ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa janji Tuhan bukan hanya agar kita menang atas musuh, namun Tuhan akan menghapuskan musuh kita selama-lamanya. Maksudnya apa? Kepada kita dijanjikan kemenangan yang tiada berkesudahan. Katakan amin. Musuh tidak ada lagi lawan yang menghadapi kita. Kenapa? Karena ada Allah yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan, dan kemenangan itu sifatnya tidak berkesudahan. Bapak Ibu keluargaku, percayakah engkau apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, atau mungkin ada orang-orang yang memusuhi kita, tetapi kita hidup di dalam kebenaran, maka Alkitab berkata janji kemenangan akan dinyatakan kepada kita. Dan kemenangan yang Allah janjikan adalah kemenangan yang tiada berkesudahan. Apapun tantanganmu, sekali lagi saya katakan, apapun kesulitanmu, percayalah Allah akan memberikan kita kemenangan. Allah akan menyatakan kemenangan demi kemenangan, dan kemenangan itu tiada berkesudahan akan terus menjadi bagian kita, orang-orang percaya. Katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah, tidak mudah saudara. Untuk kita bisa meraih kemenangan yang tiada berkesudahan, untuk kita mendapatkan janji kemenangan dari Allah, itu bukan hal yang mudah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Saya menulis saudara, ada 4 perkara yang seringkali menghambat kita untuk menerima janji kemenangan. Dan keempat hal ini saya mau sampaikan supaya menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita layak dan berhak menerima janji kemenangan Allah. Yang pertama saudara, hambatan yang pertama kenapa kita sulit menerima janji kemenangan. Yang pertama, karena kita punya sikap yang selalu meributkan perbedaan. Seringkali konflik terjadi. Kenapa? Karena kita tidak bisa menerima perbedaan di antara sesama kita. Saya bisa bayangin ketika Musa memerintahkan Yosua untuk berperang, lalu Musa naik ke gunung Allah, memegang tongkat Allah, dan Musa berdoa kepada Allah. Ketika tangan Musa terangkat, maka Yosua dan orang Israel menjadi menang. Saudara perhatikan, mungkin sepintas ada perbedaan tugas. Kenapa Musa cuma berdoa, dan kenapa Yosua harus berperang? Kenapa enggak semuanya berperang? Ada perbedaan, tetapi Musa dan Yosua menerima perbedaan untuk saling melengkapi, untuk saling mengisi, bukan untuk diperdebatkan. Bapak Ibu, kalau kita mau meraih kemenangan, buang sikap yang meributkan perbedaan. Mari terimalah perbedaan sebagai bagian untuk kita saling mengisi dan melengkapi. Yang kedua, saudara, kenapa kita sulit menerima janji kemenangan? Hambatan yang kedua adalah kita tidak dapat dikritik. Kita merasa paling benar,
kita merasa paling tepat. Saudara, ini hambatan kedua. Kenapa kita tidak menerima janji kemenangan? Karena kita tidak mau dikritik. Kita tidak dapat dikritik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya berpikir ketika Musa berperang, mungkin menghadapi orang-orang Amalek yang gagah perkasa, ada lumuran darah, ada banyak orang-orang yang mati. Mungkin Yosua berpikir begini, kenapa Musa berdoa enak-enak di gunung, hanya mengangkat tongkat Allah, sedangkan aku menghadapi nyawa, menghadapi kematian. Mungkin saudara, Musa ingin dikritik. Mungkin juga Yosua mau kritik Musa. Tetapi saudara-saudara, Yosua terbuka. Dan Yosua menerima apa yang ditugaskan Musa. Dan Musa pun saya berpikir dia siap dikritik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang kedua, bagaimana kita menerima janji kemenangan. Jangan pernah menolak untuk dikritik, tetapi marilah jadi anak-anak Tuhan yang mau menerima masukan pandangan, dan pada akhirnya masukan pandangan itu membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga, saudara, kenapa kita tidak menerima janji kemenangan? Hambatan ketiga, karena kita tidak fokus, kita setengah hati kepada Allah. Bapak, Ibu, ketika Yosua mungkin mengeluh, kenapa Musa cuma berdoa, aku disuruh ya berperang. Mungkin dia setengah hati berperang, saya yakin saudara tidak akan terjadi kemenangan. Tetapi ketika Yosua sungguh-sungguh berperang, mengikuti perintah Musa, dan Musa sungguh-sungguh berdoa, dengan sepenuh hati Musa fokus sama Allah, maka terjadi kemenangan. Saudara, yang ketiga, hambatan ketiga, kenapa tidak terjadi kemenangan? Karena kita setengah hati, karena kita tidak fokus melakukan segala sesuatu. Yang keempat, saudara, jangan pernah kecewa, jangan pernah berpikir negatif. Hambatan keempat, kenapa kita tidak menerima kemenangan? Karena ada kekecewaan, karena ada pikiran yang negatif. Seperti saya katakan tadi, mungkin Yosua berpikir negatif sama Musa, mungkin Yosua kecewa sama Musa, kenapa nggak berperang bersama-sama? Saudara, buang kekecewaan. Saudara, buang pikiran yang negatif kepada siapapun, apapun yang kita alami. Jangan kecewa kepada Allah, jangan kecewa kepada Tuhanmu, tapi mari berpikir positif. Segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, keempat hambatan ini jangan pernah kita lakukan, tetapi mari dengan iman kita lakukan semua yang terbaik bagi Allah. Maka janji kemenangan yang tiada berkesudahan akan menjadi bagian buat kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.